Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Dulu kita pernah membahas SSD PNY CS1031 versi 256 GB. Nah, sekarang kita kedatangan yang versi 1 TB-nya. Ini harganya ada di sekitar Rp1.065.000 dan yang 2 TB ada di Rp1.950.000. Kita akan tes SSD ini dan sedikit juga kita bandingkan dengan yang versi 256 GB-nya. Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. PNY CS1031 adalah SSD yang sangat diminati oleh pengguna PC di tanah air. Di Tokopedia contohnya, ada toko yang berhasil menjual SSD ini sebanyak lebih dari 2000 unit. Gimana nih, kalian yang punya SSD PNY, komen dong di kolom komentar, coba kasih testimoninya. Sebelum kita bahas speknya, mari kita unboxing dulu. Packagingnya ini kecil dan minimalis sekali ya. Di dalamnya hanya terdapat unit SSD-nya aja. PNY baru saja merilis versi 1 TB dan 2 TB untuk seri CS1031. Di versi 1 TB dan 2 TB-nya ini memiliki sequential speed yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan versi 256 dan 512 GB-nya. Untuk versi 1 TB memiliki sequential read up to 2400 MB per second dan sequential write up to 1750 MB per second. Sedangkan versi 256 GB yang dulu pernah kami review hanya mencapai 1700 dan 1100 MB per second aja. Versi 1 TB ini dibanderol di kisaran harga Rp1.065.000 dan yang 2 TB-nya di kisaran Rp1.950.000. Seluruh SKU dari PNY CS1031 ini merupakan SSD NVMe PCIe Gen 3x4 kelas entry level. Spesifikasi lengkap SSD ini dapat kita lihat di website resminya. Untuk versi 1 TB memiliki TBW yang cukup kecil, yakni hanya mencapai 240 TB aja. Kemungkinan hal ini disebabkan karena SSD ini yang hanya punya 2 NAND flash memory saja. Kalau kita buka stiker yang menempel pada bodinya, maka kita akan melihat chip controllernya yang menggunakan Phison E13 dan terdapat 2 buah flash memory. Phison E13 ini juga kita temui di versi 256 GB-nya. Ini adalah DRAM-less controller yang sudah support host memory buffer atau HMB. Oke, sekarang kita akan tes sedikit performa SSD-nya. Kami tes SSD ini sebagai secondary SSD yang kami pasang di slot M.2 yang kedua pada Mobo MSI B550M Mortar. Kami tes tanpa menggunakan heatsink atau heat spreader di ruangan casing yang tertutup dan posisinya dekat dengan airflow-nya dari VGA card. Berikut adalah spesifikasi lengkap yang kami gunakan. SSD primary-nya ini kami menggunakan Kingston NV2 2 TB, sedangkan PNY CS1031 ini kami jadikan sebagai secondary SSD. Di pengujian pertama adalah tes benchmark sintetik. Kami menggunakan software Crystal DiskMark 8, atau Disk Benchmark, dan 3D Mark Storage Benchmark. Pengujian dibagi menjadi dua kondisi, SSD berkapasitas 0% dan SSD berkapasitas 70%. Di kapasitas 0% pada software Crystal DiskMark 8, kami mendapatkan kecepatan baca sequential di 2378 MB per second dan tulis sequential di 1748 MB per second. Keduanya sangat tipis di bawah klaim tertulis yang mencapai 2400 MB dan 1750 MB per second. Dan jika kita bandingkan dengan versi 256 GB-nya, kecepatan baca sequentialnya ini mencapai 2340 MB per second dan kecepatan tulis sequentialnya mencapai 1200 MB per second. Wih, boleh juga nih ya yang versi 256 GB. Lalu jika kita bandingkan dengan pada saat SSD berkapasitas 70%, ternyata performanya hanya turun sedikit banget nih. Cuma turun masing-masing di 20 MB per second aja. Terus di 3D Mark Storage Benchmark yang digunakan sebagai acuan ketika loading game, skor pada kapasitas 0% mencapai 1710 poin atau 100 poin lebih tinggi dari versi 256 GB-nya yang berada di kisaran 1600-an poin. Namun ketika kapasitas SSD terisi data 70%, skor 3D Mark-nya ini turun sekitar 350 poin ke angka 1366 poin. Dan berikut adalah hasil tesnya di software atau Disk Benchmark.
Di pengujian kedua, kita akan coba tes kecepatan copy filesnya. Yang pertama, kita copy files di dalam SSD, atau SSD ini akan melakukan read dan write secara bersamaan. Dan yang kedua, kita akan copy files dari SSD primary ke SSD PNY ini sebagai secondary SSD. Di sini kami menggunakan file berkapasitas 71,5 GB atau file game dari Watch Dogs Legion. Pada saat copy files di dalam SSD, kecepatan copy filesnya berkisar antara 800 sampai dengan 900 MB per second, sehingga waktu tempuhnya pun mencapai 1 menit 24 detik. Lalu jika kita copy files dari SSD primary ke SSD PNY ini, waktu tempuhnya jauh lebih cepat, yakni hanya mencapai 50 detik saja dengan rata-rata kecepatan 1,3 sampai dengan 1,4 GB per second. Namun, jika SSD terisi data sebanyak 70%, copy files di dalam SSD menjadi sangat lama. Kecepatannya memang sempat menyentuh 800 MB per second, namun ketika baru 20% progres, kecepatannya menurun drastis hanya di kisaran 100 MB per second aja, sehingga waktu tempuh pun membengkak menjadi 11 menit. Kemudian jika kita copy files dari SSD primary ke SSD ini, waktu tempuhnya sedikit lebih cepat menjadi 9 menit 47 detik, walau sama-sama tersendat di progres 20%. Di pengujian yang ketiga, kita akan tes suhu SSD ini pada pengujian yang ekstrim. Kami melakukan copy files di dalam SSD-nya, atau SSD ini akan melakukan read and write secara bersamaan selama 10 menit berturut-turut. Kami tes di casing Cooler Master TD300 Mesh tanpa heatsink dan di suhu ruangan 27 derajat Celcius. Hasilnya, pada 5 menit pertama, suhu SSD naik di atas 54 derajat Celcius dan kecepatan copy filesnya pun stabil. Namun, setelah menyentuh suhu di atas 54 derajat Celcius, kecepatan copy filesnya turun drastis dan suhu SSD pun ikut turun. Sekali lagi, SSD PNY CS1031 ini adalah SSD NVMe PCIe Gen 3x4 versi low budget. So, buat kalian yang suka rendering animasi atau video selama berjam-jam, sebaiknya pakai SSD yang kelasnya lebih tinggi aja. Namun, jika kalian hanya casual user untuk pemakaian ringan aja, maka SSD PNY CS1031 ini merupakan salah satu yang terbaik dari sisi harga dan performa. So, demikian video singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel 11 Hardware, follow Instagram kami, dan join juga komunitas kami di Discord ataupun grup Facebook. Semua linknya ada di menu deskripsi. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.